Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja, bukan? Dan yang pasti sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bab 3 tentang teks eksposisi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui tentang surat kabar, koran, majalah? Contohnya koran Pos Kota, koran Kompas, majalah Kartini, majalah Bobo dan sebagainya. Di mana penyampaian isi atau uraian tulisan dalam teks tersebut memuat banyak pendapat para ahli, tokoh masyarakat, orang-orang sekitarnya, di mana teks-teks beritanya sengaja ditulis dan disajikan dalam bentuk tajuk rencana atau editorial, esai, tanggapan kritis, dan disertai dengan fakta yang logis. Nah, sekarang bagaimana dengan teks eksposisi itu? Dan apa sih sebenarnya teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Kemudian, bagaimana bentuk teks eksposisi itu? Nah, bentuknya adalah tajuk rencana, esai, dan tanggapan kritis. Kita lanjut dengan unsur-unsur teks eksposisi atau bagian-bagian dari teks eksposisi. Pada teks eksposisi memuat dua bagian, yaitu yang pertama memuat gagasan. Yang dimaksud dengan gagasan di sini adalah ide atau pendapat penulis terhadap informasi yang ingin disampaikan, dan biasanya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Ciri utamanya adalah gagasan masih berupa opini. Yang kedua adalah fakta. Fakta adalah peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi. Fakta di sini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan kepada khalayak. Contohnya, yuk kita baca buku paket kita halaman 60 sampai 61 dengan bacaan yang berjudul Nasib Hutan Semakin Suram. Setelah kita membaca, dapat kita pahami dan dapat kita temukan gagasan dalam bacaan tersebut, yaitu 1. Perhatikan pada paragraf pertama dengan kalimat, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Kalimat tersebut merupakan pendapat. Kemudian kita lihat dengan paragraf kedua. Bagaimana kalimatnya? Nah, pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu merupakan kalimat pendapat. Pendapat tersebut tentu harus diiringi dengan kebenaran atau fakta. Apa sih faktanya? Faktanya yaitu 1. Selama bulan Januari sampai Oktober,
45% dari keseluruhan titik kebakaran berkonsentrasi di Provinsi Riau. Nah, itu terletak pada paragraf 9. Kemudian yang kedua, perhatikan paragraf 9 juga. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, mengapa harus ada fakta? Dengan adanya fakta, teks eksposisi yang disajikan itu bisa diterima oleh akal sehat setiap orang yang membacanya. Bagaimana? Sampai di sini tentunya kalian paham, bukan? Nah, kita lanjut dengan pola-pola pengembangan teks eksposisi dan jenis-jenis paragraf. Pola pengembangan paragraf teks eksposisi terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Yang pertama adalah pola paragraf umum khusus atau lebih dikenal dengan paragraf deduktif, di mana ide pokok atau kalimat utama terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas atau diikuti kalimat-kalimat penjelas. Yuk kita lihat contoh berikut. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati berjuta-juta spesies. Paragraf tersebut, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu kalimat kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Kalimat tersebut dikatakan kalimat yang masih umum karena memerlukan kalimat penjelas, yaitu kalimat dalam kurun waktu 50 tahun hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Kemudian dipertegas lagi dengan kalimat pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Dan kalimat-kalimat selanjutnya. Maka dari itu, paragraf seperti itu disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua adalah pola khusus umum atau disebut paragraf induktif, di mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Nah, seperti contoh pada paragraf berikut ini. Kebakaran hutan masih terjadi, begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan kita. Paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Kalimatnya masih umum, yaitu keadaan seperti apakah hutan tersebut bisa terlihat suram, yaitu kebakaran hutan masih sering terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat dan sebagainya. Nah, paragraf itu disebut paragraf induktif. Yang ketiga adalah paragraf campuran, di mana kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Seperti pada contoh berikut. SMP Indonesia merupakan sekolah favorit.
Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Kemudian, seperti apa sekolah favoritnya? Yaitu banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat penjelasnya. Kemudian ditegaskan kembali pada kalimat terakhir, yaitu SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Istilahnya adalah sebuah kesimpulan. Itulah yang dimaksud dengan paragraf campuran. Selanjutnya, pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan umum menggunakan ilustrasi yang konkret atau yang nyata, yang berfungsi untuk membuktikan pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi pun merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran atau gagasan. Contohnya, apabila kita masuk ke ruangan perpustakaan itu, kesan pertama yang terasa adalah bersih, teratur, dan menyenangkan. Baik itu pengaturan buku-buku maupun dekorasi ruangannya. Semua tertata rapi. Semuanya itu tentu merupakan salah satu alasan perpustakaan tersebut menjadi juara pertama dan ditetapkan sebagai perpustakaan teladan se-Banda Aceh pada tahun ini. Selanjutnya, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, pada pola perbandingan dilakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain, tentunya perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Contoh, perlu adanya kerjasama dari sebagai komponen agar pendidikan semakin baik, seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh jika semua komponen bersatu. Maka dari pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bantu bahu-membahu agar kualitas pendidikan kita dapat maju. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, hal utama yang harus kita lakukan adalah mencari sebuah informasi yang ada di dalam atau terdapat pada teks tersebut. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan membaca intensif. Artinya adalah membaca dengan seksama. Setelah mendapat informasi yang terkandung di dalam teks eksposisi, maka kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan dengan cara apa? Yaitu dengan cara memahami terlebih dahulu gagasan umumnya pada setiap paragraf. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan gagasan umum? Nah, sebelum masuk pada gagasan umum, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal atau mengingat kembali tentang kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Atau lebih mudahnya adalah kalimat yang masih umum, yang memerlukan kalimat
penjelas. Nah, kalimat utama itu mengandung gagasan umum atau ide pokok, yang artinya adalah kalimat yang menjadi inti paragraf di dalam sebuah paragraf. Adapun langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi itu adalah: 1. Perhatikan judul teks, di mana judul ini mewakili isi paragraf. Dengan memperhatikan judul, maka kita dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Artinya, dalam teks eksposisi, setiap paragraf memiliki satu gagasan utama. Dapat terletak di awal paragraf disebut deduktif, terletak di akhir paragraf disebut induktif, atau terletak di akhir dan di awal paragraf disebut paragraf campuran. Langkah selanjutnya adalah rangkailah gagasan utama setiap paragraf, di mana setelah menemukan gagasan utama setiap paragraf, selanjutnya adalah merangkai kalimat yang ringkas dan sederhana, tetapi tidak mengubah arti atau makna dari isi teks tersebut. Itulah langkah-langkah dari menyimpulkan isi teks eksposisi. Sudah paham kan? Baiklah, cukup sampai di sini materi kita hari ini, dan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan sehat selalu. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.